Shalom, selamat malam apa? Jadi baik, perkenalkan nama saya Peter Menajinapang, NIM 2003030084, kelas C, semester 3, jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah review buku ke-9 tentang hubungan sesama jenis, hukum dan perubahan sosial. Jadi baik, masuk dalam materi bab 1, potensi Eropa hukum serikat untuk lebih maju, orang-orang LGBTQ dan sesama hak pasangan seks. Secara tradisional, baik pengadilan penghakiman Uni Eropa (CJEU) dan pengadilan hak asasi manusia Eropa (ECTHR) enggan mengakui NICE pasangan LGBTQ dalam berbagai konsep kehidupan keluarga mereka. Situasi lebih rumit karena ragaman tanggapan di seluruh Eropa terhadap pengakuan hubungan sesama jenis. Sementara 16 negara Eropa (16 dalam Uni Eropa) sekarang mengakui pernikahan sesama jenis. Eropa lainnya negara hanya mengakui kemitraan sipil dengan sebagai tingkat hak dan diberikan untuk setiap pasangan sesama jenis. 1. Sebaliknya 7 negara bagian dalam UE, semuanya di timur di Eropa, terus secara konstitusional mendefinisikan pernikahan sebagai antara pasangan dari awal lawan jenis saja. 2. Perbedaan perlakuan terhadap pasangan sesama jenis ini membentuk web dan kompleks, terpersulit oleh dampak globalisasi. 3. Secara praktis dasar, pasangan perlu tahu apakah hubungan sesama jenis mereka akan diakui secara hukum. Selesai. 4. Untuk mendukung pernikahan sesama jenis, ada juga motivasi tambahan, pertimbangan pengadilan, dan jenis kelamin mana yang dapat menawarkan prospek terbaik untuk berhasil pengakuan hak yang cukup. Selanjutnya, bagaimana seharusnya konsep kewarganegaraan UE dipahami? Kewarganegaraan adalah salah satu konsep kunci yang digunakan oleh CJEU untuk membenarkan perluasan hak warga negara Uni Eropa. Munculnya populasi baru seperti LGBTQ beranak laki-laki menimbulkan tantangan bagi konsep kewarganegaraan yang ada. Oleh karena itu, minat mempertimbangkan pertimbangan teoritis yang berbeda tentang makna kewarganegaraan dan renungan hal ini dalam konteks UE secara historis. Para ahli teori berkonsentrasi pada hubungan yang mendalam antara kewarganegaraan dan persamaan hak. Bab 2. Pendekatan Eropa untuk mengenali, menurunkan, dan menghapus pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri. Padahal di Eropa hak untuk melangsungkan pernikahan sesama jenis belum sepenuhnya dikenal. 1. Semakin jelas bahwa hak orang LGBTQ untuk melihat pernikahan seseorang yang diakui di luar negeri adalah bagian dari esensi dari interhak nasional untuk menikah. 2. Dalam 2 tahun terakhir, ada yang belum pernah terjadi sebelumnya bergerak menuju perlindungan yang lebih kuat dari pasangan sesama jenis yang melintasi perbatasan. 3. Pertama, di Orlando dan lainnya atau Italia. 4. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECTHR) menyatakan bahwa pernikahan sesama jenis yang dirayakan di luar negeri harus diakui setidaknya sebagai kemitraan sipil. Bahkan ketika suatu negara memutuskan untuk tidak mengizinkan pernikahan
semacam itu untuk dirayakan di wilayahnya. Selanjutnya, model peninggalan dan kekuatan Xingle. Pasar pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri harus diakui sebagai perkawinan. Model pengakuan berarti bahwa pernikahan sesama jenis asing diakui sebagai pernikahan, meskipun hukum domestik tidak mengizinkan pernikahan ini terjadi, dirayakan di wilayah negara yang bersangkutan. Pengakuan atas status pasangan untuk tujuan terbatas, misalnya tempat tinggal, halangan untuk menikah, kewarganegaraan, dan adopsi. Contohnya adalah Romania. Bab 3. Harmonisasi pilihan hukum, aturan tentang pernikahan sesama jenis. Perspektif internasional. Saat ini setiap negara anggota UE mengontrol undang-undangnya sendiri tentang pernikahan dan dengan demikian menentukan hubungan yang diakui secara hukum oleh pasangan sesama jenis dapat memasuki, sementara keputusan di Oliari on Orders Italia 1 membutuhkan semua pemain Eropa konversi hak asasi manusia negara pendatang, dan dengan demikian semua UE negara anggota untuk mengizinkan dan mengakui bentuk serikat sipil. Ini tidak meluas ke pernikahan sesama jenis. Demikian pula dengan pengecualian hal-hal yang berkaitan dengan untuk gerakan bebas. Kedua, setiap negara anggota bebas menentukan apakah akan mengakui pernikahan sesama jenis yang secara sah dilakukan di yurisdiksi lain. Selanjutnya, validitas pernikahan sesama jenis di seluruh UE sebelum Obergefell. Saat menentukan validitas esensial dari hubungan apapun, tidak ada konsensus di seluruh UE tentang pilihan aturan hukum yang harus ditetapkan, sementara banyak negara anggota sering merujuk pada hukum kewarganegaraan masing-masing pihak. Sembilan ini tidak dapat menjamin sebelumnya dan dapat dihindari jika penerapan aturan tersebut akan bertentangan dengan kebijakan publik. Secara khas, doktrin kebijakan publik memberikan kepada pengadilan klausa pelarian dalam keadaan demikian rupa sehingga menerapkan pilihan aturan hukum yang normal akan menyebabkan pernikahan yang bertentangan dengan kebijakan publik negara mereka. Ini adalah sebuah doktrin yang ketika semuanya gagal dapat diandalkan untuk memastikan penerapan Lex Fori 10 selain itu, meskipun telah diakui bahwa itu lebih biasa terjadi di dalam UE untuk menerapkan hukum pribadi masing-masing pihak. 11 tidak definitif dan yurisdiksi dapat menerapkan pilihan aturan hukum alternatif. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih.